Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar saya yang berjudul 3D Modeling Introduction, di mana pada webinar kali ini saya akan mengenalkan 3D Modeling secara dasar. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ken Ksatria Bahari, saya mahasiswa magang dari Dokter Mekanik Akademi yang berasal dari Universitas Veteran Jakarta. Oke, langsung saja kita mulai. Topik yang akan kita bahas pada hari ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi 3D modeling, mulai dari pengertian, sejarah, jenis-jenis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang software dan tools yang akan digunakan untuk 3D modeling. Yang ketiga, ada workflow dan teknik dasar. Dan yang terakhir adalah penerapan 3D modeling dan prospek untuk masa depannya pada 3D modeling ini. Langsung saja kita mulai dari definisi pengertian 3D modeling. Ya, seperti yang kita tahu, 3D modeling merupakan pembuatan objek 3 dimensi menggunakan perangkat lunak komputer. Nah, 3D modeling ini biasanya dibuat dengan cara memilih bentuk awal, seperti bisa kubus, bola, silinder, dan lain-lain. Nah, setelah titik awal tersebut dipilih, bentuk awal tersebut akan dimanipulasi titik-titiknya atau simpulnya yang disebut vertices. Nah, titik atau simpul tersebut akan digeser sedemikian rupa sehingga bentuk awal tadi akan berubah menjadi sebuah objek yang lebih kompleks dan terlihat nyata baik dari segi bentuk, tekstur, ukuran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah gimana sih awalnya 3D modeling ini? 3D modeling ini dimulai pada tahun 1960-an. Pada saat itu, para insinyur dan ilmuwan ingin merancang objek 3 dimensi. Namun, karena masih 1960-an, teknologinya itu masih sangat terbatas dan membutuhkan software dan hardware yang khusus, yang harganya cukup mahal. Nah, pada tahun 1970-an juga masih sama, hanya terbatas untuk insinyur dan komputer, dan insinyur dan ilmuwan. Tapi di akhir 1970-an, industri hiburan sudah mulai mengenal 3D modeling ini seperti digunakan dalam film, televisi, dan lain-lain. Pada tahun 1980-an, beberapa perangkat lunak sudah diluncurkan seperti AutoCAD, 3D Studio, dan sudah digunakan oleh beberapa desainer. Pada tahun 1990-an, perkembangan semakin besar dan luas. Seniman dan desainer mulai menggunakan 3D modeling secara massal untuk film, animasi, video game, dan lain-lain. Pada tahun 2000 sampai sekarang, ya 3D modeling itu semakin canggih. Itu dapat dilihat dari masyarakat umum yang sudah dapat mengakses gitu ya dengan mudahnya beberapa software yang digunakan dalam 3D modeling seperti SketchUp, Blender, Maya, dan sebagainya. Itu untuk pengertian dan sejarah dari 3D modeling. Setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis dari 3D modeling. Yang pertama itu polygonal modeling. Jenis ini adalah jenis modeling yang paling umum digunakan, di mana polygon model merupakan model yang terdiri dari beberapa poligon. Poligon ini contohnya kayak segitiga, persegi. Nah, poligon-poligon ini akan digabung menjadi satu untuk membentuk objek 3 dimensi. Seperti ini jadinya. Poligonnya berbentuk segi 4, ini ada segitiga. Poligon-poligon ini akan digabung menjadi satu, dan semakin banyak poligon yang digabung, semakin detail juga gitu objeknya. Objek yang dibuat itu semakin detail, semakin banyak poligonnya, semakin detail gambar objeknya. Seperti itu polygonal modeling. Selanjutnya ada NURBS modeling. NURBS modeling ini merupakan singkatan dari non-uniform rational B-spline. Nah, jenis modeling ini merupakan jenis modeling yang cukup rumit atau kompleks gitu ya, di mana teknik ini berkaitan erat dengan splines. Splines ini bisa dibilang seperti kurva matematis. Nah, kurva matematis ini digerakkan menggunakan sebuah point control. Nah, point control ini digunakan untuk mengatur bentuk dan ukuran dari kurva yang tadi. Umumnya jenis modeling ini digunakan pada desain industri kayak pembuatan mobil, pesawat, produk elektronik, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena hasil dari NURBS modeling ini bisa dibilang cukup akurat ya. Ini bisa lihat gambarnya, ini dibuat dari kurva. Nah, titik-titik ini merupakan point control yang bisa diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan bentuk
dan ukuran dari kurva tersebut. Selanjutnya ada sculpting. Nah, sesuai namanya, jenis modeling ini berkaitan erat dengan patung, yaitu memungkinkan kita untuk membuat 3D objek seperti patung dengan cara membentuk, memahat, dan sebagainya. Seperti ini kita dapat melihat ini teknik tipe 3D modeling sculpting ya. Pembuatannya berkaitan dengan patung. Selanjutnya ada digital matte painting. Ini juga salah satu tipe dari 3D modeling, di mana teknik modeling jenis tipe modeling ini biasanya digunakan untuk membuat latar belakang atau lingkungan dalam film atau game. Ya, mungkin kita sering melihat, tapi kita nggak sadar tipe 3D modeling ini cukup sering kita lihat di sebuah game atau film. Ya, dapat kita lihat di sini pembuatan sebuah lingkungan atau latar belakang. Selanjutnya ada tipe yang selanjutnya ada procedural modeling. Procedural modeling merupakan tipe modeling yang juga cukup rumit. Jauh beda dengan nurse modeling. Bedanya procedural modeling ini berhubungan dengan algoritma dan punya aturan sistematis gitu. Jenis modeling ini biasa digunakan untuk membentuk objek yang teratur. Nah, teknik ini biasa digunakan dalam perancangan sebuah gedung ya, seperti ini. Ini memiliki beberapa algoritma ya, berhubungan dengan algoritma dan ada aturan sistematisnya, sehingga sangat cocok digunakan dalam pembuatan objek yang teratur gitu. Kayak misalnya gedung kayak gini atau lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya ada fotogrametri. Ini juga salah satu tipe 3D modeling. Sesuai namanya, ini berhubungan dengan foto ya. Ini merupakan tipe modeling yang menggunakan foto untuk membuat objek 3 dimensi. Jadi kita bisa memilih sebuah objek, nanti objek tersebut akan difoto dari berbagai sisi, dan foto-foto tersebut akan digabung untuk membuat objek 3 dimensi. Nah, ini sering digunakan oleh para arkeolog gitu ya. Misalnya mereka punya sebuah peninggalan sejarah, tulang-tulang, itu mereka bisa foto dan dimasukkan ke 3 dimensi sehingga dapat lebih mudah dalam memvisualisasikannya ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua ya. Topik yang kedua, kita membahas tentang software dan tools yang sering digunakan untuk 3D modeling. Yang pertama ada software-nya. Software itu sebenarnya banyak sekali gitu. Tapi di sini saya ngambil contoh 5. Yang pertama itu Autodesk Maya. Autodesk Maya ini banyak digunakan dalam industri hiburan ya, kayak film, TV, video game. Terus ada juga Blender. Blender ini sering digunakan untuk membuat semacam simulasi atau animasi gitu ya. Terus SketchUp ini biasanya digunakan untuk membuat desain arsitektur dan desain interior. Terus Cinema 4D ini sesuai namanya digunakan untuk film gitu ya, membuat visual effect. Dan ZBrush ini digunakan untuk mendesain karakter pada game. Bagian besar ZBrush digunakan untuk mendesain karakter dalam game. Selanjutnya ada tools. Beberapa tools yang digunakan dalam 3D modeling, sini saya ada contohnya 4. Banyak sebenarnya. Di sini saya ngambil 4 aja. Yang pertama ada 3D scanner. Mungkin tadi kita sudah bahas tentang fotogrametri, tipe 3D modeling fotogrametri, di mana kita membuat foto, merubah foto menjadi 3D objek, dan 3D scanner merupakan salah satu tools yang dapat digunakan. Jadi dia melakukan scan pada objek di dunia nyata dan merubahnya ke objek 3 dimensi. Lalu selanjutnya ada physical simulation. Physical simulation ini digunakan untuk melakukan simulasi ya, seperti namanya, simulasi fenomena yang terjadi di dunia seperti gravitasi, terus mekanika fluida, pergerakan yang lebih realistis dan sebagainya. Lalu ada 3D asset marketplace. Sesuai namanya juga, ini digunakan untuk proses jual beli model 3 dimensi atau aset-aset lainnya. Dan yang keempat ada 3D modeling plugins. Nah, 3D modeling plugins ini digunakan untuk menambah fungsi-fungsi baru yang dapat kita gunakan untuk merancang 3 dimensi seperti itu. Lalu kita ke topik yang ketiga, yaitu workflow 3D modeling. Ya, buat yang belum tahu, workflow di 3D modeling merupakan serangkaian atau tahapan proses untuk membuat 3D modeling lebih akurat dan efisien. Ya, jadi workflow ini digunakan oleh para desainer, para seniman, agar proses pembuatan 3D objek 3D ini lebih akurat dan lebih efisien. Workflow 3D modeling ini umumnya terdiri dari ini workflow umumnya. Yang pertama ada planning, sketching, modeling, texturing dan lighting, rendering, dan presenting. Kita mulai dari planning.
Seperti namanya, planning merupakan tahap perencanaan. Perencanaan ini terkait 3D modelingnya ya, termasuk pengembangan ide, konsep, dan sebagainya. Lalu ada sketching. Sketching ini membuat rencana atau storyboard ya, detail terkait objek yang akan dibuat. Tapi hasilnya ini masih bisa dibilang masih mentah ya, belum dapat di development di selanjutnya. Yang ketiga itu ada modeling. Nah, modeling ini baru kita merealisasikan sketching yang tadi. Sketching yang sudah disetujui itu akan dibuat menggunakan software 3D modeling pada tahapan modeling ini. Lalu selanjutnya ada texturing dan lighting. Ini penambahan detail ya. Masuk ke tahapan penambahan detail setelah model dari 3D-nya sudah selesai, selanjutnya ditambahkan texturing dan lighting. Texturing seperti penambahan tekstur dan penambahan cahaya agar objeknya itu terlihat lebih realistis. Lalu selanjutnya ada rendering. Rendering adalah menyiapkan objek yang sudah melewati proses tadi, disiapkan untuk presentasi. Dan pada tahap terakhir yaitu presentasi, objek yang telah dirender tadi selanjutnya akan dipresentasikan kepada anggota project atau klien. Selanjutnya di sini ada teknik dasar 3D modeling. Terdapat banyak teknik yang digunakan dalam 3D modeling ya, tergantung jenis objek dan tujuan yang ingin dicapai. Teknik-tekniknya itu banyak dan teknik yang paling umum digunain itu ada beberapa ya. Di sini saya ngambil 5. Sebenarnya tekniknya itu banyak banget. Di sini saya ngambil contoh 5. Yang pertama itu extrude. Extrude ini teknik dasar paling dasar, yaitu misal kita mempunyai objek 2 dimensi dan itu objek 2 dimensi tersebut kita tarik atau kita dorong agar dia berubah menjadi objek 3 dimensi. Contohnya misalnya kita punya bentuk persegi. Persegi tersebut dapat kita tarik dan kita dorong agar bentuk persegi tersebut berubah menjadi tabung atau balok seperti itu. Itu yang disebut extrude. Lalu kedua ada lofting. Lofting ini juga salah satu teknik dasar ya, yaitu menggabungkan dua buah objek menjadi satu objek yang lebih kompleks gitu. Misalnya kita punya dua buah tabung itu akan kita gabungkan menjadi satu objek yang lebih kompleks seperti itu. Lalu yang ketiga ada boolean. Boolean ini hampir sama dengan lofting, dia melibatkan penggabungan dan pemotongan bentuk 3 dimensi jadi bentuk lainnya. Sebagai contoh tadi, misalnya kita sudah menyatukan dua buah tabung dan di tengah tabung tersebut kita potong, jadi di tengahnya bolong. Nah, itu masuk ke teknik boolean gitu. Yang keempat ada beveling. Beveling ini berkaitan dengan memperhalus sebuah objek, misalnya dengan menambahkan sudut dan memperbesar permukaan objek. Dan contoh teknik dasar terakhir di sini ada UV mapping. UV mapping ini merupakan teknik dasar untuk menempatkan tekstur pada permukaan objek ya. Misalnya sebelumnya mungkin kita sudah membahas workflow, di situ ada texturing. Nah, UV mapping merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam texturing tersebut. Seperti itu. Karena teknik dasarnya masih banyak, tapi untuk saat ini saya ngasih contoh 5 saja. Selanjutnya ini topik keempat ya. Topik keempat yaitu terkait dengan penerapan dan prospek ketiga 3D modeling untuk masa depan. Untuk penerapan 3D modeling di sini ada beberapa penerapannya di beberapa bidang. Ada arsitektur dan desain interior, industri manufaktur, film, game, pendidikan, iklan ya. Sebenarnya penerapan ini banyak ya, nggak cuma ini, tapi ini saya mengambil beberapa contohnya. Kalau pada 3D modeling ini sering digunakan dalam pengembangan produk, mesin, kendaraan itu. Lalu industri manufaktur, lalu ada film dan animasi. Ini biasanya membuat karakter, animasi, dan objek dalam film ya. Terus juga ada game. Ini membuat karakter, lingkungan, objek. Lalu 3D modeling juga dapat digunakan dan dapat diterapkan dalam pendidikan. Seperti dalam pembelajaran untuk seperti memvisualisasikan konsep, ide gitu, untuk membantu siswa memahami konsep secara visual. Gitu. Lalu contoh terakhir iklan, ya, advertising. Di modeling ini juga dapat diterapkan pada kampanye periklanan.
seperti pembuatan iklan animasi atau poster 3D. Ini juga bagus karena dapat memperkuat daya tarik dari produk yang diiklankan, seperti itu. Lalu di sini yang terakhir adalah prospek 3D modeling ke depannya. Bisa dibilang prospek 3D modeling ke depannya cukup cerah ya. Di sini saya ada 3 alasan kenapa 3D modeling ini bisa memiliki prospek yang cerah untuk ke depannya. Yang pertama itu perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi 3D modeling ini terus berkembang dengan pesat ya. Mulai dari tahun 1960-an sampai sekarang teknologi 3D itu terus berkembang. Perkembangan teknologi ini membuat proses 3D modeling semakin cepat, mudah, akurat, dan akan sangat mungkin teknologi ini, 3D modeling ini memperluas bidang yang terdampaknya ya. Nggak cuma di bidang hiburan, nggak cuma di bidang iklan, tapi mungkin lebih ke bidang-bidang lain juga kemungkinan besar akan terdampak oleh 3D modeling. Yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan pasar terhadap 3D modeling semakin meningkat. Hal ini terutama terjadi pada iklanan ya, film animasi juga sekarang makin banyak yang menggunakan 3D modeling, manufaktur, game, kan sampai kedokteran sekarang sudah mulai menggunakan 3D modeling. Ini seperti yang kita ketahui akan membuka banyak sekali peluang untuk para profesional 3D modeling. Dan yang ketiga ada potensi augmented reality dan virtual reality. Seperti yang kita ketahui, VR dan AR sekarang sedang ramai diperbincangkan gitu. Potensi dari AR dan VR ini semakin besar. Hal ini akan memperluas penggunaan 3D modeling ya. Seperti yang kita ketahui, augmented reality dan virtual reality ini membutuhkan konten 3D yang berkualitas tinggi dan realistis gitu untuk membuat industri 3D modeling semakin berkembang. Seperti itu, dan kita sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa kontak saya di email saya ken.ksatria b, atau bisa WA saya di 085 860 550 086. Jika ada pertanyaan bisa kontak saya, atau jika ingin punya project bersama itu juga bisa ya. Bisa langsung kontak aja ke saya. Segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.